saya hanya mau menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa reses ini mungkin ada yang belum paham tentang reses. Reses ini adalah anggota dewan kembali ke dapilnya untuk menyerap aspirasi. Itu anggota dewan, namanya reses. Tapi kalau di kecamatan atau di kelurahan namanya musrembang. Kalau ada yang mungkin dengar musrembang, yaitu adanya di pemerintahan. Kalau reses ini hanya dilakukan oleh anggota dewan untuk menyerap aspirasi nanti apa-apa saja aspirasi yang mau ditanyakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan nanti akan saya catat. Terus agak sedikit berbeda reses DPRD provinsi. Nah ini karena DPR provinsi atau biasa Bang Hasan biasa juga reses di sini. Wah ini kok beda sama provinsi? Jelas berbeda ibu. Bapak ibu harus bedakan kenapa? Kalau reses provinsi banyak duitnya. Biasanya uang cash katanya. Wah ini kok tidak sama. Ada yang biasa ikut reses provinsi ya? Nah, kalau reses provinsi, kalau tidak salah saya anggarannya kurang lebih 60 juta. Tapi kalau reses DPR kota ini cuma 11 juta aja. Bahkan nombok-nombok saya. Kenapa? Saya undangan tadi ini, ya jujur tadi undangannya cuma 150. Tapi saya senang saja. Kalau banyak yang hadir ya hanya saja saya takut bingkisannya agak kurang. Tapi saya sudah antisipasi, saya sengaja lebihkan. Itu tadi sudah lebih dari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu sambutan dari Ketua DPRD Kota Balikpapan yang kami hormati Bapak Haji Alwi Al-Kari SP dengan hormat. Disilakan. Belum saya jadi Ketua DPR, masih Pak Abdullah Ketua DPRD yang lama yang bahas untuk anggaran tahun 2025. Jadi saya masih belum ikut berperan untuk menentukan, karena Ketua DPR itu adalah penentu ketua Banggar, Badan Anggaran. Baru tahun ini saya nantinya yang menjadi ketua Banggar atau Badan Anggaran untuk di mata anggaran perubahan. Insya Allah perubahan kami akan laksanakan di bulan 5 bulan 6. Insya Allah pelaksananya di bulan 7 karena dipercepat. Biasanya di bulan 8, di bulan 9, bulan 10 baru dilaksanakan. Nah, makanya saya meminta kepada Bapak Ibu mohon bersabar. Saya berharap saya lahir besar di Balikpapan Barat atau tepatnya di Batu Arang sini. Jadi saya juga rasa-rasanya sangat malu kalau Balikpapan Barat atau Kampung Baru ini tidak maju. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Saya kemarin, terima kasih Bapak Ibu. Saya kemarin baru pulang dari Bali, sempat melihat perkampungan-perkampungan di Bali. Pandopo-pandopo itu pemerintah yang bangun. Tapi luar biasanya warganya tuh bersatu menjaga asetnya. Nah ini yang sedikit agak berbeda. Di Bali pemerintah membangun pandopo untuk fasilitas masyarakat. Pandoponya saja, lampunya dari mana? Sumbangsi masyarakat. Pengecetan masyarakat. Kita kalau di Kampung Baru, saya membangun gang api, lampunya hilang Bu. Kabelnya dicuri. Mestinya kita harus jaga sama-sama. Ini yang sedikit saya juga stres. Kalau daerah lain dibangunkan fasilitas, benar-benar dijaga. Benar-benar dijaga. Bahkan lampunya sumbangan dari masyarakat supaya terang, karena supaya bisa dipakai malam, supaya cantik. Mereka juga sumbangan untuk pengecetan. Kalau di sini, saya baru jalan, kenapa lampunya mati? Kabelnya dicuri bilang. Ini yang juga lumayan stres saya. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak ibu sekalian, apalagi belum lagi air. Betul. Air kenapa Bu? Banyak tidak mengalir. Ya, punya pipa, punya pipa. Nah hanya pipanya.
biar apa yang besi-besinya itu juga hilang, katanya laku dijual bilang. Nah, mungkin di sini ada RT Sepaku enggak? Ada RT Sepaku enggak? Saya kepingin masyarakat Kampung Baru dan sekitar kita perbaiki. Nah, kalau ada yang biasa bocor, jangan dibocor lagi, nah. Kasihan ya. Atas Baru Ulu itu kapasitasnya 50 liter per detik. Sumur dipakai 3 sumur, tidak berfungsi sisa 2 sumur, produksinya semua 19 liter per detik. Saya bilang sama Pak Dirops, apa yang bisa kita lakukan? Sementara kita harus menyiapkan air bersih untuk masyarakat. Saya beberapa bulan lalu saya hadir karena saya selalu sudah sampaikan ke staf semua, kalau ada masalah terus kamu dengar laporan, turun langsung. Kalau kamu tidak turun, saya akan datang besok ke sana, gitu, supaya kita sama-sama tahu. Jadi saya pakai 2 HP karena kalau tidak bisa lagi ini lagi. Jadi saya itu kalau sudah ada warga mengeluh pasti saya turun. Makanya ditelepon Pak Ketua, saya bilang saya datang Pak Ketua, insya Allah saya datang. Kenapa? Saya juga tidak pernah, padahal keluarga aku banyak di sini. Di Kampung Baru cuma tidak dikenal kayaknya. Gitu, Bu. Jadi apa yang kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, kami sudah meminta sampai ke Pak Presiden. Kemarin saya sama Pak Wali Kota ketemu lagi sama Pak adiknya Pak Presiden. Tujuannya untuk minta air dari IKN. Alhamdulillah sudah ada kabar bagus. Saya terima FS, Feasibility Study, 1000 liter per detik, tapi kita mau hitung lagi nih berapa biayanya, gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya air di rumahnya Ibu masih ngadat-ngadat, saya minta maaf. Tapi khusus untuk Kampung Baru, paham-pahamlah. Kenapa saya kemarin dikomplain di tempat lain, Pak, kenapa kita dekat dari IPA Kampung Damai, kenapa Kampung Baru diutamakan? Saya bilang bukan begitu. Saya utamakan semuanya, tapi saya kasihan sama Kampung Baru paling ujung. Kalau kamu sudah dapat di sini, belum tentu saudara saya di sana dapat. Jadi kami untuk Kampung Baru kita support dari IPA Kilo 8 sama IPA Kampung Damai. Alhamdulillah kemarin bersama Pak Gubernur sama Pak Ketua DPR selesai S3-nya. Tadinya kalau saya Pak Ketua bilang berhenti jadi dirut, saya pulang sudah ke Sulawesi. Alhamdulillah. Jadi Balikpapan ini luar biasa. Balikpapan ini menjadi salah satu kota yang dipersiapkan untuk menjadi kota global. 5 kota terbesar. Salah satunya adalah Balikpapan yang harus dipersiapkan menjadi kota Smart City, kota pintar. Saya tergugah untuk masuk seleksi PDAM waktu istri saya. Oh ya, sebelum pernah saya sudah punya istri. Alhamdulillah anak saya 4. Udah capek juga dengar kasih ngoceh. Gampang betah nih ibu-ibu nih Pak. Minta maaf ya Bu ya, saya secara pribadi mewakili teman-teman dari direksi PDAM dan seluruh pegawai PDAM. Kami ini tukang ledeng, ya mohon maaf kalau kami tukang ledeng ini masih sangat banyak kekurangan dalam melayani masyarakat. Tapi insya Allah kami akan melakukan perbaikan dari saat ini sampai ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga kota Balikpapan selalu kondusif, terutama warganya bisa mendapatkan penghidupan layak, terutama mendapatkan layanan air bersih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJS kok tadi main itu ada tadi masukan dan sudah terjadi bahwa ada masyarakat yang dia BPJS tapi disuruh pulang, padahal belum sembuh.
Itu yang pertama, belum sembuh tapi disuruh pulang. Yang kedua, ada juga yang BPJS tapi Jokowi. Nah ini tadi masih saya KIS Jokowi ini juga agak sedikit, saya agak bingung. Ada yang menyampaikan mungkin sudah mati maka disuruh bayar. Ada yang tapi yang menyatakan masih berlaku, sehingga disuruh bayar. Nah, saya kalau KIS Jokowi saya kurang paham. Tapi kalau BPJS yang pemerintah Kota Balikpapan disuruh bayar, ini yang saya nanti akan telusurin. Karena setahu kami kita sudah menganggarkan. Kita sudah menganggarkan BPJS, tapi ternyata nanti ada temuan dibayar. Bisa saja mungkin ini kan baru asumsi ya, mungkin dia tidak bayar. Mungkin rasa-rasanya tidak ada masalah BPJS selama ini. Mungkin bisa saja dia telat bayar atau sudah BPJS-nya sudah mati. Kalau BPJS itu kan harus bayar rutin. Ini kan orang-orang ini kan ya kadang-kadang kan nggak mau bayar tapi giliran mau rumah sakit maunya gratis. Nah ini juga yang kadang-kadang. Nah juga tadi saya alhamdulillah tadi ada Dirut PDAM beserta Direktur Operasional PDAM atau Mas Ali udah juga hadir satu paket. Tentunya ini juga kabar baik buat masyarakat Kampung Baru yang